anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Tuhan,
Terima kasih atas suara yang indah, gerakan yang semangat, memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Nah, sebelum menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian berikut ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama.
Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan di pagi ini. Terlebih dahulu kita awali semuanya di dalam doa. Mari anak-anak dan semua orang yang terlibat di dalam chapel kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dahulu boleh nih menyapa anak didik semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus kali ini membangkitkan roh kita, memberikan kita semangat baru untuk lebih lagi dan lebih lagi memuji dan bersekutu dengan Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 4 sampai 39. Ibu Leni ulangi, kitab firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 4 sampai 39 dengan tema ceritakanlah selalu tentang Tuhan. Tema kita kali ini adalah berisi tentang kalimat perintah. Kita disuruh untuk selalu menceritakan tentang Tuhan. Ya, firman Tuhan ini kita awali dari cerita firman Tuhan yang mengadakan perjalanan ke kota Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi pada saat itu adalah dua kota yang bermusuhan. Orang Samaria, orang Yahudi itu tidak berteman, mereka musuhan. Tapi saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mengadakan perjalanan ke kota Samaria. Di kota Samaria, saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah lapar dan haus. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota mencari makanan, sementara Tuhan Yesus beristirahat dekat dengan sebuah sumur. Pada saat itu, seorang perempuan Samaria datang ingin mengambil air di sumur itu. Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria itu dengan cara meminta air minum. Orang Samaria itu kaget, ini kan orang Yahudi, kenapa dia menyapa saya? Yahudi sama Samaria kan berantem, tapi kelihatannya bapak ini walaupun orang Samaria atau orang Yahudi itu bermusuhan, sepertinya bapak ini menyapa dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus. Akhirnya perempuan Samaria itu memberikan air minum kepada Tuhan Yesus saat itu. Dalam saat itu terjadi percakapan antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang Samaria itu. Perempuan Samaria itu mendengarkan dengan baik dan tidak cukup sampai di situ. Perempuan Samaria itu pergi ke rumahnya mengajak tetangga-tetangganya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada orang Samaria. Pada saat itu juga banyak orang yang mengakui, yang menerima Yesus itu adalah Tuhan. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan. Bahkan orang Samaria belum puas gitu. Kerasa mereka itu masih kurang waktu mendengarkan kebenaran-kebenaran yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka minta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka
selama 2 hari. Nah, selama 2 hari itu banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, kalau kita kaitkan ya pada zaman sekarang, kita tinggal di sebuah negara yang majemuk. Di negara kita sendiri ada 6 agama yang diakui pemerintah. Dan agama kita adalah agama minoritas di negara ini. Di negara Indonesia, agama Kristen adalah agama minoritas. Ada saudara-saudara kita yang lain yang menganut agama yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi ketika kita disuruh dalam firman Tuhan ini, disuruh untuk menceritakan selalu tentang Tuhan. Mungkin kalau kita berbicara dengan caranya Tuhan Yesus, menceritakan firman Tuhan di tengah-tengah agama yang berbeda dengan kita, kedengarannya sangat ekstrim ya. Kalau kita tiba-tiba bercerita tentang firman Tuhan, membawa Alkitab di tengah-tengah orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, rasanya sulit bagi orang lain untuk menerima kebenaran-kebenaran yang ingin kita sampaikan kepada teman kita yang berbeda agama dengan kita. Tapi kali ini Bu Leni akan menjelaskan bagaimana cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang keberadaan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dengan kita. Apa aja caranya? Caranya satu, melalui sikap dan perbuatan kita. Sikap-sikap yang bagaimana Bu Leni? Di Alkitab jelas sikap-sikap yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita ada. Ya, di mana? Di dalam buah-buah roh. Sikap kasih. Kasih artinya mengasihi sesama manusia dengan tidak memilih-milih. Misalnya kita agama Kristen, kita hanya mengasihi umat Kristen saja. Tidak, kita harus mengasihi semua umat yang ada di dunia ini. Walaupun mereka berbeda secara agama, suku, ras, kita harus mau mengasihi mereka dengan tulus. Walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda kepercayaan dengan kita. Karena dengan kita memberikan kasih yang tulus bagi sesama kita, mereka akan penasaran. Ini itu agama apa ya? Agama apa ya itu ya, kok baik banget gitu ya. Nah, akhirnya mereka nanti akan penasaran dan akan bertanya, emang di agama Kristen diajarin apa Bu? Kok ibu, kok kamu baik banget? Nah, disitulah kesempatannya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian sikap yang kita miliki adalah sukacita. Sukacita di sini bukan sukacita yang berlebih-lebihan. Misalnya suka pesta pora juga sukacita, mabuk-mabukan juga sukacita. Tapi sukacita di sini yang Tuhan kehendaki adalah sukacita yang dalam keadaan duka, keadaan kehidupan kita yang dalam penderitaan maupun dalam sukacita, kita tetap tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya penderitaan, kekecewaan, kita utarakan aja pada Tuhan melalui doa. Kita semua di sini tidak bisa menghadapi semua kehidupan ini, ya kan? Tapi kita selalu bawakan dalam doa biar Tuhan bantu kita, biar Tuhan kasih solusi setiap kesulitan-kesulitan yang kita berikan. Yang pertama tadi kasih, yang kedua sukacita. Lanjut lagi ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini sampai saat ini juga Bu Leni masih berjuang terus mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu hal hadiah yang besar yang diberikan Tuhan bagi umat manusia di seluruh dunia ini, ditinggalkan bagi kita semua. Gak ada yang terlewat, semua kita dapat itu. Apa? Damai sejahtera.
Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang, damai sejahteraku kutinggalkan pada kamu. Nah, untuk mendapatkan damai, walaupun itu dikasih Tuhan itu gratis di hati kita semua, damai sejahtera, tapi untuk mendapatkan damai sejahtera itu pun kita harus penuh perjuangan. Artinya begini, ketika kita dikecewakan seseorang, ketika kita dibully seseorang, ketika kita kecewa pada orang lain, kita minta Tuhan Yesus, jangan biarkan aku membenci dia, jangan biarkan dendam selalu ada dalam hatiku, tapi berikan aku damai sejahtera-Mu Tuhan, agar aku bisa melalui kehidupan ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Nah itu ya. Kemudian ada kesabaran. Sabar bukan berarti kita lemah, ya. Ada ketika kita dihina orang, ini kita sabar diam, itu tidak juga. Kita harus berani juga untuk mengatakan sebuah kebenaran. Katakan kebenaran di atas kebenaran. Jangan kita mentang karena Tuhan Yesus suruh kita harus sabar, kita menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Tapi kita harus berani tegas terhadap kesalahan yang orang lain lakukan sama kita. Ya. Tapi kita sabar artinya kita tidak membalas perbuatan yang jahat yang orang lain berikan sama kita balas dengan yang jahat lagi, bukan. Tapi kita membalasnya dengan cara mendoakan. Biarlah penghakiman itu milik Tuhan. Kita manusia hanya dikasih Tuhan untuk memaafkan setiap tindakan atau perilaku yang tidak baik sama kita. Kemudian kemurahan ini tidak pelit, mau berbagi. Dalam hal berbagi pun kita tidak boleh pilih-pilih. Kita juga harus berbagi kepada semua umat, walaupun berbeda kepercayaan, berbeda suku, berbeda apapun itu, kita harus memperlakukan semua manusia sama. Karena di hadapan Tuhan pun kita semua adalah sama. Tuhan Yesus tidak pernah mengkotak-kotakkan agama Kristen harus diberkati dulu baru agama lain enggak. Di hadapan Tuhan kita semua sama, derajat kita semua sama, karena kita semua adalah ciptaannya Tuhan. Kemudian lemah lembut bukan berarti bicara lemah lembut tapi isi kalimatnya kasar. Ya kan ada orang lemah lembut tapi isi kalimatnya kasar. Ada orang suaranya besar tapi isi kalimatnya baik. Nah, lemah lembut di sini adalah menanggapi semua pernyataan-pernyataan orang lain, kita menjelaskannya dengan lemah lembut. Dalam kelemah lembutan itu mengandung kalimat-kalimat yang baik. Kemudian penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat berkaitan dengan buah-buah roh yang lain. Ya, misalnya kita ada ajakan untuk melakukan yang tidak baik, kita menguasai diri. Kita melihat orang lain bersikap yang tidak baik, kita tidak usah ngikutin itu dengan cara menguasai diri kita. Kita hanya melakukan hal-hal yang baik saja supaya buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Nah, di sini yang Muleni ingin sampaikan kepada kita semua adalah kita harus selalu menceritakan tentang Tuhan melalui buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Dengan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita, kita sudah memancarkan kasih Kristus dari kehidupan kita. Kita sudah menjelaskan semua tentang Tuhan Yesus bagi sesama kita. Ya, dengan cara buah-buah roh itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dengan cara itu kita sudah menceritakan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang keajaiban Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, sampai di situ Ibu Leni harap memang tidak mudah, tapi kita bisa melakukannya dengan cara tuntunan Roh Kudus. Minta selalu Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan semuanya. Jadikan firman Tuhan ini Tuhan menyatu dalam hidup kami, agar karya-karyamu yang begitu dahsyat bisa terpancar dalam kehidupan kami, karena dengan cara itulah Tuhan kami bisa menceritakan kebaikan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima kepada sesama kami. Berikan kami hikmat selalu Tuhan, sertai kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan dalam chapel kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri chapel. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.